Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini tentunya saya akan membahas sebuah topik yang menarik lagi, yaitu Kristen Napas. Apa itu Pak Kristen Napas? Napas itu singkatan Kristen Natal dan Paskah. Kenapa disebut Kristen Napas? Yaitu singkatan lah, Natal dan Paskah. Yaitu orang-orang Kristen yang hanya datang ke gereja ketika ada acara Natal, perayaan Natal atau Paskah. Nah, di luar acara Natal atau Paskah, dia tidak hadir lagi ke gereja. Makanya disingkat Kristen Napas. Nah, kenapa ini penting untuk kita bahas? Ya penting lah. Kalau nggak penting, pasti tidak saya bahas. Nah, sebentar akan saya jelaskan kenapa akan saya bahas Kristen Napas ini yang cuma datang ke gereja pas Natal saja plus Paskah. Oke. Baru-baru ini saya mendapatkan sebuah video yang sebenarnya cukup viral gitu ya, yang dibawakan oleh sebuah pendeta gitu ya. Saya tidak usah disebut lah, saya tidak usah menyebutkan namanya, maksudnya saya nggak mau menciptakan polemik. Tapi saya setuju sama pendapat pendeta itu. Pendeta itu dengan keras dan tegas mengatakan, nanti di neraka akan banyak pendeta, katanya. Astaga, pertama kali saya dengar kaget juga gitu ya. Karena kan saya juga pendeta. Waduh, jangan-jangan saya juga masuk ke neraka nih. Ya, perlu saya dengarkan dong khotbahnya. Kemudian dia menjelaskan kenapa dia katakan bahwa nanti di neraka akan banyak dijumpai pendeta. Iya, dia bilang, bagaimana mungkin pendeta itu masuk surga kalau kehidupannya sehari-hari meski dia pendeta masih nggak benar, masih suka tipu sana tipu sini, sering makan uang gereja, ya, sering mengelabuhi jemaatnya. Kemudian ya, yang pernah terjadi kasus misalnya yang pernah bawa lari istri orang. Betul. Saya pernah dengar suatu cerita di suatu desa, ada seorang pendeta yang memulai merintis pelayanan suami istri gitu ya. Dimulai dengan beberapa jemaat, kemudian berkembang menjadi beberapa puluh, kemudian berkembang lagi menjadi 100 lebih. Ketika gerejanya sudah mencapai 100 lebih jemaat, berarti kan berhasil ya. Akhirnya gereja itu harus bubar. Kenapa? Karena ternyata si pendeta itu meninggalkan istrinya, membawa kabur istri salah seorang jemaatnya. Tentu suaminya murka kan. Ketika hal ini terbongkar, bubarlah gereja itu. Kan ironis ya. Pendeta itu capek-capek mencari orang untuk dimenangkan supaya nanti dibawa bersama-sama ke surga gitulah ya. Tapi dia sendiri melakukan suatu tindakan yang di luar nalar. Kalau orang pikir kan pendeta orangnya suci gitu ya. Enggak juga. Enggak. Pendeta memang seyogianya wakil Tuhan, tapi bisa juga wakil hantu gitu ya. Jadi saya setuju sama video Pak Pendeta itu, pendeta besar lah, saya nggak usah sebut namanya ya, yang bahwa nanti di neraka akan kita jumpai banyak pendeta. Dia tidak tedeng aling-aling gitu. Nah, kalau pendeta saja nanti bisa kita temui di neraka, bagaimana dengan orang Kristen yang biasa-biasa saja? Ya, kalau orang Kristennya lebih baik dari si pendetanya, hidup sesuai dengan kekristenan yang sesungguhnya, ya tentu masuk surga lah ya. Nah, kalau seorang pendeta saja yang ngerti teologi, umpamalah dia benar-benar mengerti teologi, lulusan sekolah teologi, bahkan lulusannya cum laude gitu ya, tapi hidupnya nggak benar, nggak akan masuk surga.
Nah, itulah maksudnya kalau seorang pendeta aja bisa masuk neraka, apalagi kalau cuma jemaat yang nggak benar juga, ya sama. Malah chance-nya adalah lebih kemungkinan, walaupun tidak selalu, jemaatnya akan lebih banyak yang masuk neraka. Apalagi kalau pendetanya ngaco gitu, jadi jemaatnya juga ikut ngaco. Oke, jadi saya setuju itu. Oke, kita kembali lagi ke Kristen napas. Nah, Kristen napas tadi dikatakan Kristen yang hanya datang ke gereja di hari Natal dan di hari Paskah. Nah, pendeta saja yang sering memberikan khotbah bisa masuk neraka kalau hidupnya nggak benar, tidak sesuai dengan kekristenan. Apalagi jemaat yang cuma datangnya hari Natal dan hari Paskah. Itu maksudnya kenapa penting dibahas Kristen napas ini. Karena Kristen yang rajin datang setiap minggu saja, bisa saja kehidupannya tidak berubah walaupun datang ke gereja mendengarkan firman, tapi kehidupannya sehari-hari jauh dari seperti teladan yang pernah diperagakan oleh Tuhan Yesus ketika dia masih hidup di muka bumi. Makanya tidak heran kalau Kristen nafas ini kemungkinan lebih besar lagi ya akan kita jumpai di neraka gitu. Nah, kita lihat dulu lah satu ayat ya. Ayat ini kita ambil dari Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14. Saya bacakan di sini, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sebenarnya rangkaian ayat ini dari Matius 22 ayat 1 sampai 14 yaitu mengenai perumpamaan perjamuan kawin anak raja. Singkatnya, kalau kita baca 14 ayat itu sampai ketemu ayat 14 tadi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Itu ceritanya, perumpamaan itu menjelaskan awalnya orang-orang yang diundang ke perkawinan anak raja itu, yang diundang masuk ke dalam kerajaan surga gitulah ya. Karena pesta itu dikawinkanlah jemaat yang mempelai wanita dengan mempelai prianya ya, anak raja ini. Awalnya diberitakan kepada diundanglah gitu ya orang-orang Yahudi, tapi kebanyakan orang Yahudi semuanya kebanyakan menolak. Ada yang acuh tetap ke ladangnya bekerja, bahkan yang jahat menangkap hamba-hamba yang disuruh menyebarkan undangan itu. Nah, itu menggambarkan Tuhan Yesus dan para rasul yang dibunuh, ditangkapi dan dibunuh. Lalu raja itu marah, pergi lagi, undang lagi semua orang yang kamu temui di persimpangan jalan, meski itu orang jahat atau orang baik, undang semuanya. Oke, nah singkatnya, undangan itu datang memenuhi pesta perkawinan anak raja itu. Tetapi di pesta perkawinan anak raja itu didapati seseorang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Lah kalau Anda ke pesta perkawinan pasti pakai pakaian pesta lah ya. Pakaian pesta setidaknya yang sopan. Misalnya setidaknya kemeja dan celana panjang. Nggak mungkin dong Anda ke pesta pernikahan pakai celana pendek dan kaos oblong. Atau pakai bikini gitu ya. Nggak mungkin lah, pasti pakai pakaian pesta. Nah, pakaian pesta yang ada di dalam perumpamaan perkawinan anak raja ini adalah pakaian atau keberadaan yang harus dikenakan orang yang mau menghadiri pesta itu. Jubah kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Apa? Misalnya dia mengenakan kehidupan rohani yang baik selama dia hidup di dunia ini. Sehingga ketika dia menghadiri perjamuan pesta itu, dia mengenakan jubah pesta. Kalau yang orang yang hidupnya tidak benar, berantakan, dia tidak mengenakan kehidupan yang diharapkan. Dengan kata lain disebutkan dia tidak menggunakan jubah pesta yang dimaksud. Maka orang ini ditarik keluar, dilempar ke tempat yang gelap, di mana ada kertak gigi di sana. Ini menggambarkan dilempar ke neraka. Jadi orang-orang yang sudah diundang, dipanggil gitu ya, diberikan undangan ya. Tapi orang yang sudah diberikan undangan harus
melayakkan dirinya, dalam hal ini mengenakan jubah pesta untuk masuk ke perjamuan perkawinan anak raja ini. Kalau dia tidak mengenakan jubah kehidupan yang dikehendaki, maka dia akan ditolak. Makanya pada ayat 14 itu kita lihat, sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dipanggil kan, diundang, ayo sini. Tetapi yang dipilih hanyalah yang mengenakan jubah pesta. Oke, nah kita lihat lagi ayatnya di Wahyu 17 ayat 14. Sini saya bacakan, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan yang telah dipilih dan yang setia. Jadi dia dipanggil dulu, memenuhi undangan, terpilih, dan kemudian dia setia. Lah, kalau Anda nggak setia, meskipun sudah dipanggil menerima undangan itu, tapi Anda tidak setia, Anda akan dilempar ke tempat gelap tadi yang saya katakan neraka, yang penuh dengan kertak gigi. Oke? Jadi dengan demikian saya setuju dengan video yang dibawakan oleh pendeta itu, bahwa nanti jangan heran kalau di neraka Anda akan ketemu banyak pendeta. Karena nggak semua pendeta itu benar. Lah iyalah, saya sudah sering ketemu kok pendeta yang nggak benar, yang masih pendendam, tidak bisa melepaskan pengampunan, bahkan karena dendamnya dia ciptakan fitnahan-fitnahan kepada orang yang dia benci. Padahal Tuhan sudah bilang, kasihilah musuhmu. Tapi ini ada pendeta, benar pendeta, yang karena dia sakit hati terhadap seseorang, sehingga orang itu dianggap musuhnya, dan dia berusaha mau menghancurkan musuhnya dengan segala macam cara, dengan fitnah lah, dengan apa saja. Inilah seorang pendeta. Inikah seorang pendeta? Ya bukan dong. Kalau pendetanya aja mutunya seperti ini, bagaimana jemaatnya? Bagaimana juga jemaatnya yang cuma datang saat Natal dan Paskah saja? Jemaat yang rajin datang ke gereja saja bisa tidak setia, ya, bisa nantinya ditemukan tidak mengenakan jubah pesta sehingga bisa tertolak. Pendetanya pula juga bisa tertolak karena tidak setia. Dipanggil tapi akhirnya tidak terpilih. Kenapa? Tidak setia, tidak mengenakan jubah pesta. Iya, dalam kehidupannya dia hidup sembarangan. Ya tadi contohnya, bawa kabur istri jemaat. Nah, gara-gara cerita membawa kabur istri jemaat, ada pendeta juga yang membuat fitnah. Itu pendeta punya istri 3, 5, berapa gitu ya. Padahal pendetanya baik-baik saja gitu ya. Pendeta yang ngomong itu yang fitnah. Nah, pendeta yang seperti ini tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Karena dia benci sama pendeta yang lain, dia fitnah. Dia fitnah. Nah, kalau pendetanya aja seperti ini, bagaimana dengan jemaat yang cuma napas Natal dan Paskah? Orang yang rajin ke gereja saja masih bisa ditemukan kehidupannya tidak mengenakan jubah pesta, sehingga tidak siap ketika nanti dipanggil pulang. Pendetanya juga bisa juga tidak mengenakan pakaian pesta, sehingga dia tidak menang seperti Tuhan Yesus menang, seperti yang dikatakan di Wahyu tadi. Iya kan? Lah, kalau jemaat yang sudah rajin ke gereja aja bisa nanti ditemukan tidak mengenakan baju pesta, pendetanya juga bisa ditemukan tidak mengenakan baju pesta, apalagi jemaat yang cuma datang di hari Natal dan di hari Paskah. Jadi saran saya, bagi Anda yang masih menjadi Kristen napas, buatlah komitmen untuk rajin ke gereja. Karena meskipun Anda rajin pun, belum tentu juga Anda mengenakan jubah pesta nanti yang dikehendaki Tuhan di pesta perjamuan kawin anak raja. Jadi Anda perlu rajin datang ke gereja dan mendengarkan firman yang benar,
dan mengenakan kehidupan yang sesuai Tuhan minta. Dengan demikian saja, maka Anda nantinya mengenakan jubah pesta dan layak masuk ke perjamuan anak raja. Dan Anda masuk dan menang bersama-sama Dia selama Anda dipanggil, dipilih, dan setia. Demikian bahasan saya yang sederhana ini mengenai Kristen Napas. Semoga Anda lebih cerdas dan tercerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.